Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Ainun Fadilah Mapegau dengan NIM 240101501008, kelas A12. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai komplement fazi, khususnya operator komplement Sugeno dan operator komplement Jaeger pada logika fazi. Di dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari konsep dasar fazi, perbedaan himpunan kris dan fazi, pengertian komplement fazi, operator komplement Sugeno, operator komplement Jaeger, karakteristik masing-masing operator, serta contoh soal perhitungannya. Materi ini penting karena dalam kehidupan nyata banyak kondisi yang tidak bisa dinilai hanya benar atau salah secara tegas, melainkan memiliki tingkat keanggotaan tertentu. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pada slide ini dijelaskan konsep dasar dari teori fazi. Teori fazi atau logika fazi adalah suatu teori yang digunakan untuk memetakan besaran yang tidak pasti atau samar-samar ke dalam nilai anggota pada interval 0 sampai 1. Konsep dasar fazi menangani ketidakpastian dan ketidakjelasan, meniru cara berpikir manusia yang tidak selalu tegas, dan menggunakan derajat keanggotaan 0 sampai 1. Adapun karakteristik fazi yaitu nilai keanggotaan berada pada interval 0 sampai 1. Kemudian memiliki derajat keanggotaan, batas himpunan tidak jelas atau tidak tegas, gradual. Contoh cocok untuk memodelkan masalah nyata yang samar-samar. Perbedaan dari himpunan kris, tegas atau biasa, dan himpunan fazi bisa dilihat pada gambar berikut. Pada himpunan kris, keanggotaannya hanya memiliki dua nilai, 0 atau bukan anggota, dan 1 atau anggota. Contohnya, tinggi badan yang lebih dari 170 cm. 170 cm ke atas, maka dia termasuk tinggi. 169 cm ke bawah, maka dia tidak tinggi. Berbeda dengan himpunan fazi, keanggotaannya memiliki nilai interval 0 sampai 1. Contohnya, tinggi 160 cm memiliki derajat keanggotaan 0,25 sehingga dia termasuk dalam kategori agak tinggi. Tinggi 170 cm termasuk ke dalam derajat keanggotaan 1, artinya dia sangat tinggi. Tinggi 120 cm termasuk ke derajat keanggotaan 0,75, artinya dia tinggi. Perbedaan himpunan kris dan fazi bisa dilihat pada aspek-aspek berikut. Nilai keanggotaannya, himpunan tegas hanya 0 atau 1. Himpunan fazi nilainya kontinu antara 0 dan 1. Batas himpunan pada himpunan kris jelas dan tegas. Sedangkan himpunan fazi dia tidak tegas atau gradual. Kemudian logika klasik itu hanya benar dan salah, sedangkan logika fazi itu sebagian benar. Representasi fungsi keanggotaan berbentuk tegas, sedangkan himpunan fazi fungsi keanggotaannya berbentuk kurva atau gradual. Contohnya, tinggi lebih besar atau sama dengan 170 cm, sedangkan di himpunan fazi tinggi sekitar 170 cm. Kecocokan penggunaan himpunan kris atau fazi, kalau himpunan tegas, dia cocok untuk kondisi yang pasti dan sudah terukur. Sedangkan untuk fazi, dia cocok untuk kondisi tidak daai, samar, atau berdasarkan persepsi.
Bisa dilihat contoh perbandingan lain di sini ada contoh perbandingan himpunan tegas atau kris antara himpunan kris dan fazi, contoh perbandingan kecepatan cepat, dan contoh perbandingan tinggi badan. Intinya, himpunan fazi memungkinkan suatu nilai menjadi anggota suatu himpunan dengan derajat tertentu, bukan hanya ya atau tidak. Selanjutnya, komplemen fazi. Nah, di sini ada contoh ilustrasi sederhana. Seperti yang kita ketahui, komplemen itu berarti dia lawan dari suatu nilai. Misal suatu nilai keanggotaan fazi itu 0,8, maka komplemennya itu adalah 0,2. Semakin besar nilai keanggotaan, maka nilai komplemennya semakin kecil. Maka bisa diketahui rumusnya di bawah ini, 1 dikurang derajat keanggotaan, yang dimana X-nya ini adalah derajat keanggotaan fazi. Selanjutnya, komplemen Sugeno. Apa itu komplemen Sugeno? Komplemen Sugeno adalah operator komplemen fazi yang digunakan untuk menghitung nilai kebalikan dari derajat keanggotaan suatu himpunan fazi. Nilai hasilnya tetap berada pada interval 0 sampai 1. Operator ini diperkenalkan oleh Masahiro Sugeno untuk memberikan fleksibilitas melalui parameter lambda. Kemudian ini ada rumus komplemen Sugeno dengan keterangan CSA, nilai komplemen Sugeno dari A. S-nya ini untuk Sugeno ya. Kemudian A, nilai keanggotaan fazi atau derajat keanggotaan fazi yang rentangnya itu dari 0 sampai 1. Kemudian ada parameter Sugeno, dia parameternya menggunakan simbol lambda yang lebih besar dari min 1. Nah, 1 dikurang A atau derajat keanggotaan bagian komplemen dasar atau kebalikan dari derajat keanggotaannya. Nah, kemudian per 1 ditambah lambda dikali A, faktor penyesuaian yang dipengaruhi oleh lambda. Syaratnya lambda itu harus lebih besar dari min 1 agar penyebutnya tidak bernilai 0. Karakteristik komplemen Sugeno. Nilai hasil selalu berada pada interval 0 sampai 1. Bersifat fleksibel karena dipengaruhi parameter lambda. Semakin besar lambda, bentuk kurva semakin landai. Ini ada contoh bentuk kurvanya. Jika lambda sama dengan 0, maka komplemen menjadi komplemen standar. Ini ada contoh bentuk kurvanya di bawah. Kemudian, kapan komplemen Sugeno digunakan? Ketika membutuhkan operator komplemen yang fleksibel dan dapat disesuaikan melalui parameter lambda. Dalam sifat fazi adaptif, pengambilan keputusan, dan kontrol fazi. Kemudian, pada kasus di mana perubahan tingkat ketidakpastian perlu diatur, dibuat lebih halus atau lebih tajam. Contoh penerapan pada sistem kendali fazi decision making, evaluasi performa atau resiko. Adapun sifat-sifat penting dalam komplemen Sugeno yaitu jika nilai keanggotaannya sama dengan 0, maka kita langsung gunakan saja bentuk komplemen standar. Berbeda kalau misal nilai keanggotaannya 1, maka kita menggunakan rumus komplemen Sugeno yang lengkap. Jika hasil komplemen Sugenonya menurun ketika A meningkat. Bila lambda meningkat, lambda lebih besar dari 0, maka komplemen Sugeno juga akan meningkat. Berikut ada contoh perhitungan di mana derajat keanggotaannya sama dengan 2 dan lambdanya adalah
derajat keanggotaannya adalah 0,7 dan lambdanya adalah 2. Ini tinggal kita substitusi nilai A dan lambdanya, kemudian hitung pembilang dan penyebut, disederhanakan, dan diperoleh hasil akhir dari dari komplemen Sugeno dengan derajat keanggotaan 0,7 sama dengan 0,125. Ringkasan, komplemen Sugeno adalah operator komplemen Fuzzy yang memberikan fleksibilitas melalui parameter lambda. Operator ini menghasilkan nilai komplemen pada interval 0,1. Cocok digunakan pada berbagai aplikasi Fuzzy yang membutuhkan penyesuaian tingkat ketidakpastian. Selanjutnya adalah komplemen Jaeger. Apa itu komplemen Jaeger? Komplemen Jaeger adalah operator komplemen Fuzzy yang digunakan untuk menghitung nilai kebalikan dari derajat keanggotaan suatu himpunan Fuzzy. Nilai hasilnya tetap berada pada interval 0,1. Operator ini diperkenalkan oleh Ronald R. Jaeger sebagai generalisasi dari komplemen standar dengan menggunakan parameter omega. Intinya, semakin besar nilai keanggotaan, maka nilai komplemennya semakin kecil. Adapun rumus komplemen Jaeger sebagai berikut, kurang lebih hampir sama dengan rumus dari komplemen Sugeno. Tapi perbedaannya di sini dia dipangkatkan. Pangkat 1 dikurang derajat keanggotaan pangkat omega, kemudian dipangkatkan lagi 1 per omega. Dengan omeganya itu besar dari 0. Kemudian adapun karakteristiknya sebagai berikut, intervalnya berada 0 sampai 1, bersifat fleksibel, semakin besar omega, kurva semakin cekung ke bawah. Nah, bedanya tadi sama komplemen Sugeno, dia ketika lambdanya semakin besar, maka dia semakin landai atau dia lebih tumpul. Nah, berbeda dengan komplemen Jaeger, semakin besar omeganya, maka kurvanya semakin cekung ke bawah. Nah, jika omeganya sama dengan 1, maka yang digunakan adalah komplemen standar. Kapan komplemen Jaeger digunakan? Ketika membutuhkan operator komplemen yang lebih sensitif terhadap perubahan nilai keanggotaan. Dalam analitis, ketidakpastian atau pengambilan keputusan Fuzzy. Saat ingin memberikan penekanan penalti lebih kuat pada nilai keanggotaan yang tinggi. Jika adapun sifat penting pada komplemen Jaeger yaitu jika nilai keanggotaannya 0, maka hasil komplemennya itu sama dengan 1. Sebaliknya, jika nilai keanggotaannya itu 1, maka hasil komplemennya itu sama dengan 0. Hasil komplemen Jaeger menurun ketika derajat keanggotaannya meningkat atau monoton turun. Kemudian di sini ada contoh perhitungannya dengan soal yang sama dengan tadi, derajat keanggotaannya 0,7 dan parameternya atau omeganya itu sama dengan 2. Kemudian kita langsung saja substitusikan ke dalam rumus komplemen Jaeger. Didapatkan hasilnya 0,714. Ringkasan komplemen Jaeger adalah operator komplemen Fuzzy yang menggunakan parameter omega untuk mengontrol bentuk dan sensitivitas hasil komplemen. Operator ini memberikan fleksibilitas lebih tinggi dan cocok digunakan pada masalah yang memerlukan penekanan terhadap tingkat ketidakpastian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Baik, kita ke contoh soal dan pembahasan. Nomor 1, diketahui himpunan kabur A
memiliki derajat keanggotaan 1, 0,1, 2, 0,4, 3, 0,6, 4, 0,8, 5,1. Gunakan operator komplement Sugeno. Tentukan komplement untuk S sama dengan 0, S sama dengan 1, S sama dengan min 1/2. Penyelesaian untuk S sama dengan 0, kita hanya gunakan rumus komplement biasa, yaitu setiap derajat keanggotaan kita kurangkan dengan 1. Sehingga didapat hasil sebagai berikut. Kemudian, jadi untuk komplement A dengan parameter 0 adalah 1,0,9, 2,0,6, 3,0,4, 4, 0,02, 5,0. Selanjutnya, untuk S sama dengan 1, kita gunakan rumus lengkap dari komplement Sugeno. Nah, setelah melakukan perhitungan, untuk A sama dengan 0, untuk derajat keanggotaan 0,1 didapatkan hasilnya 0,82. Untuk derajat keanggotaan 0,4 didapatkan hasilnya 0,43. Derajat keanggotaan 0,6 didapatkan hasilnya 0,25. Untuk derajat keanggotaan 0,8 didapatkan hasilnya 0,11. Dan terakhir derajat keanggotaan 1 didapatkan hasilnya 0. Sehingga dapat diketahui komplement Sugeno menggunakan parameter 1, yaitu 1,0,82, 2,0,43, 3, 0,25, 4,011, 5,0. Selanjutnya, untuk S sama dengan min 1/2. Untuk S, maaf di sini, min 1/2, gunakan rumus yang sama. Komplement Sugeno, di sini S-nya kita ganti menjadi min 1/2. Untuk derajat keanggotaan 0,1 didapatkan hasilnya 0,95 dan seterusnya di sini, sehingga komplement Sugeno dengan parameter min 1/2 itu didapatkan 1,0,95, 2,0,75, 3,0,57, 4,0,33, 5,0. Untuk contoh soal selanjutnya, diketahui Bn memiliki himpunan A, 0,2, derajat keanggotaannya 0,2, B derajat keanggotaannya 0,5, C derajat keanggotaannya 0,7, D derajat keanggotaannya 0,9. Gunakan operator Jaeger untuk menentukan komplement dengan parameter 1/2 dan W sama dengan 2. Penyelesaian untuk W sama dengan 1/2, kita gunakan, maaf di sini 1/2. Kita gunakan rumus ini, rumus komplement Jaeger, di mana W-nya itu adalah 1/2. Nah, di sini untuk derajat keanggotaan sama dengan 2, didapatkan hasil perhitungannya 0,31, 0,5 hasilnya 0,09, begitupun seterusnya. Sehingga didapatkan hasil di mana A, 0,31, B, 0,009, C, 0,03, D, 0,0003. Selanjutnya, untuk parameter omega sama dengan 2, kita gunakan di sini 2. Kita gunakan rumus
komplemen Jaeger dengan di sini parameternya 2. Nah, di sini kita ganti W-nya sama dengan 2, pangkat 1/2. Untuk derajat keanggotaan 0,2 didapatkan hasil perhitungannya 0,98, 0,5, hasilnya 0,87, 0,7, hasilnya 0,71, dan seterusnya. Sehingga didapatkan A sama dengan 0,98, B sama dengan B, 0,087, C 0,071, D 0,044. Kemudian soal terakhir akan dibuktikan bahwa rumus parameter dari komplemen Jaeger, karena di sini dia menggunakan omega, maka ini Jaeger memenuhi aksioma komplemen kabur. Ada 3 syarat untuk suatu operator komplemen operator komplemen kabur bisa dikatakan komplemen kabur. Pertama, ada syarat batas. Nah, untuk A atau derajat keanggotaan 0, itu dia memiliki batas hasil 1. Untuk A sama dengan 1, maka diperoleh 0. Maka syarat batas terpenuhi. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah syarat monoton turun. Jika A kecil sama dengan B, maka terdapat NA besar sama dengan NB. Karena A kecil sama dengan B, maka masing-masing kita pangkatkan W sesuai dengan parameter komplemen Jaeger, kemudian kita masing-masing kurangkan 1, terus kita pangkatkan 1/W. Karena kita pangkatkan 1/W, maka ini otomatis dia dikali sehingga tandanya berubah ya. Sehingga didapatkan hasil terdapat NWA besar sama dengan NWB, maka syarat monoton terpenuhi. Selanjutnya, ada syarat ketiga, yaitu syarat involusi. Nah, syarat involusi adalah artinya jika suatu komplemen dikomplemenkan lagi, maka hasilnya akan kembali ke semula atau kembali ke A. Contohnya di sini, rumus dari komplemen Jaeger adalah ini. Kemudian kita masukkan ke dalam template rumusnya, rumus involusi. Nah, di sini kita masukkan sehingga karena ini sama dengan 1 kurang W A pangkat W. Kemudian di sini kita pangkatkan lagi 1/W. Ini dengan ini habis, maka sisa A pangkat W dipangkatkan lagi W, sehingga hasil akhirnya kita dapat A. Maka syarat involusi terpenuhi. Kesimpulan, berdasarkan syarat 1, syarat 2, dan syarat 3, maka operator komplemen Jaeger adalah komplemen kabur. Baik, itulah tadi pembahasan lengkap mengenai operator komplemen Sugeno dan komplemen Jaeger pada himpunan kabur. Semoga penjelasan ini membantu memahami cara menghitung komplemen fazi sekaligus pembuktiannya secara matematis. Terima kasih telah menonton.